Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahrindia Rafeti dari kelas 2B dengan NPM 2578235. Hari ini saya akan mengerjakan tugas lab 3 yaitu tentang modul dan package. Nah, jadi apa sih itu package? Nah, di sini tuh ada beberapa spesifik yang harus kita waspadai. Nah, yang pertama itu adalah modul. Modul adalah sejenis wadah yang diisi dengan fungsi. Nah, di dalam package itu ada modul, di dalam modul itu ada function. Nah, fungsi ini dapat mengemas fungsi sebanyak yang ada diinginkan dalam satu modul dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Jadi seperti itu. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung aja membuat folder baru ya, file kosong. Sebentar kita buat dulu filenya di sini. Nah, ini saya udah buat file kosongnya ya. Nah, lanjut kita buat di dalam Sublime. Di sini arahannya itu adalah sebentar. Nah, di sini tuh arahannya kita disuruh untuk buat file kosong yang bernama modul. Jadi langsung aja kita ketik di sini modul. Oke, kita masukkan ke dalam folder yang tadi udah kita buat. Oke. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk modul main juga. Kita save. Oke. Nah, di dalam file main ini kita disuruh untuk import modul. Jadi di sini tuh kita disuruh untuk memasukkan atau kita tuh kayak memulai ya itu untuk modul gitu. Jadi biar dari main itu bisa nge-import modul. Kita masukin di sini, ini kita copy aja. Nah, setelah itu langkah 3. Nah, sini kita akan memasukkan sedikit sesuatu ke dalam file modul print I like to be modul. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan apa namanya sih? File kode ini untuk masuk ke dalam modul PY. Sini kita print aja. Ini karena tadi itu kan kita buat filenya nggak pakai E ya. Nah, pas itu saya nyoba sih nggak bisa ya kalau dia pakai E. Jadi seperti ini aja. Nah, dia bakalan ngeluarin Alex to be modul kalau kita memasukkan bentar. Python main.p. Nah, di sini kan nggak bisa nih. Coba kalau kita ganti modul. Oh, salah. Di Ctrl S nggak sih? Oh ya, di sininya juga. Ini jangan lupa ya teman-teman. Ini jangan lupa juga yang ini. Ini nggak bakalan bisa kalau apa namanya? Kalau masih nggak sesuai gitu. Kita confirm lagi. Nah, di sini dia bakalan keluar I like to be model. Coba kalau misalnya ini main kita ganti jadi modul. Hasilnya sama aja karena emang gunanya tadi import modul pada main ini tuh emang untuk masuk ke dalam modul gitu. Sama-sama kayak bisa memasukkan gitulah. Selanjutnya di sini tapi di sini kayaknya udah aja deh. Ini kita translate dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk masukin print I like to be module, tapi kita harus print name. Jadi kalau misalnya kita masukin kita menjalankan ini file di model PY, dia bakal ngeluarin main. Tapi kalau misalnya kita menjalankannya pada file main, folder main, itu keluar modul. Oke, jadi langsung aja ya. Kita print di sini. Ini kita masukinnya dalam modul PY ya.
Ini langsung aja kita comment prompt. Coba kalau kita masukin ke modul main. Nah, dia keluarnya modul nih, bagian bawah ini modul. Tapi kalau misalnya kita main, keluarnya, oh sorry, modul, keluarnya main. Jadi mereka saling memanggil gitulah ya, istilahnya. Selanjutnya di sini bagaimana Anda menggunakan variable main untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Nah, jadi kalau misalnya di dalam if ini kita memasukkan print I prefer to be model, tapi kalau misalnya else, dia tuh bakal ngeluarin I like to be model aja. Kalau misalnya salah gitu misalnya. Oke, ini kita print aja. Kita copy. Salah. Nah, seperti ini. Kita comment prompt. Nah, dia bakalan kalau kita ke modul, dia bakalan I prefer to be a model. Tapi kalau misalnya ke main, I like to be model. Jadi sama ya yang ada pada netaket ini. Sudah sama. Nah, langkah 7 di sini tuh kita nambahin counter ya. Nambahin counter yaitu 0. Jadi gunanya counter ini tuh untuk memanggil fungsi mungkin ya. Jadi di sini kita masukin aja, tapi di sini sepertinya nggak bakalan bisa jalan. Kenapa? Karena pada modul main itu belum menambahkan counter 0. Jadi mungkin fungsi variabel tersebut ini tidak bakalan bisa berjalan gitu. Jadi di sini kita tambahin print modul counter. Oke. Kita masukin di sini. Ini E-nya jangan lupa ya. Oke. Kita langsung comment prompt. Apakah bisa pada modul main? Nah, di sini LXB model keluarnya 0. Counter tadi lah ya. Jadi di sini kita masukin, kalau kita masukinnya modul, nah dia tetap aja keluar I prefer to be model. Oke. Next. Jadi di sini tuh kita suruh masukin kode yaitu sama kita memakai kode counter 0 ini. Jadi di sini itu counter 0 ini counter yang 0 ini mungkin maksudnya itu bersifat privacy kali ya, bersifat pribadi. Nah, sedangkan kalau misalnya global, nah counter plus 1 itu public mungkin karena dia global kan, siapa tahu gitu. Ini langsung aja lah kita copy aja. Ini kita disuruh masuk ke dalam modul file sebelah modul. Ya, gimana sih? Maaf. Oke, nggak apa-apa lah ya kayak gini juga. Ini langsung aja kita Ctrl A, Ctrl V. Tambahin string di sini. Sebelah sini juga kita tambahin string. Oke, kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Oke, di sini dia bakal ngeluarin true, oke? Selanjutnya di sini untuk menggunakan ini adalah satu cara, yaitu from module import some prod 1 0 04 in page 5. Mungkin ini bakalan keluarin 01 di bagian comment promptnya. Oke, di sini kita langsung copy aja, kita masukin ke dalam file main. Agak capek ya harus bolak-balik kayak gini. Ini E-nya jangan lupa dihapus ya. Coba kalau misalnya kita nggak ada yang kita ubah dulu, bisa nggak ya dia? Oke, dia tetap keluar ya 01.
Selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat folder yang berisi user, pay, modul, sama approach. Oke, prox ya. Oke, di sini kita buat. Di sini aja kali ya. Jangan di sini. Kita buat di tempat kita tadi aja, di bagian sini nih. Kita buat di sini aja. Ini PHC-nya apa aja deh. Sepertinya tidak membutuhkan. Sini kita tambahkan folder, yaitu tadi apa ya? Sebentar. User, py, modul, prox. Oke. User. Dalam user kita tambahkan folder lagi namanya user. Di dalam user kita tambahkan folder p ya. Di dalam folder p kita masukin folder modules. Di dalam sini kita tambahkan prox. Oke. Nah, karena di dalam urutan di sini ini di dalam modul itu kita masukin modul py, di dalam prox kita masukin modul main. Oke. Modul main masukin ke prox. Nah, kalau file modul ini kita masukin ke modul. Oke, coba di sini kita command prompt. Nah, udah ya, sini user pay modul prox. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam sini. Jadi ngegunain garis miring pada pet append ini itu berguna untuk membuat untuk apa ya? Buat fungsi kali ya di sini tuh. Jadi kita masukin aja, ini dimasukin ke modul main. Ke file main, sorry. Nah, ini jangan lupa diganti. Oke. Benar nggak ya ini? Oke, ini ganti oke. Ctrl S. Kita masukin main di sini. Salah, ini modul. Oke, di sini kita Ctrl S kan, sudah kita Ctrl S. Coba kalau misalnya kita comment prompt. Oke, berarti ini tidak bisa. Kayaknya bukan di sini deh, sebentar.
Bukan di sini sih. Bukan di sini. Oke, di sini ada kesalahan pada module sense zeros. Jadi di sini kita harus mengganti dulu ya. Oke, ternyata di sini yang bagian E belum saya ganti. Ini jangan lupa diganti ya. Jangan lupa diganti. Coba kalau ini kita Ctrl S lagi. Ini sepertinya sudah, coba kita coba dulu ya. Apakah bisa? Oke, keluar ya 01. Selanjutnya kita disuruh untuk melakukan paket pertama, yaitu membuat modul alpha. Kita masukin folder ini yang harus kita buat, banyak ya ini. Ini kita langsung download aja. Oke. Ini kita ekstrak dulu. Bentar guys, kok aku agak bingung gitu ya. Coba kalau ini. Kayaknya bukan ini deh. Bentar. Kok kita ekstrak all? Oke, di sini sudah masuk ke dalam apa namanya? Ekstra. Jadi ekstra ini kita masukin ke dalam sini. Oke. Di sini udah ada good, ugly, init, iota, oke? Selanjutnya di sini kita untuk packages. Jadi kita masukin. Kita disuruh untuk buat file baru di Sublime, itu bernama main2 titik p. Ctrl S, kita masuk ke dalam sini, coba ya. Oke, bukan di sini ternyata. Nggak bisa.
Oke, kalau gitu kita masukin ke dalam sini ya. Bisa nggak ya? Ih, tetap nggak bisa. Sebentar. Ini apa yang salah ya? Ini harusnya di mana sih sebenarnya? Maaf ini gelap karena udah mau maghrib. Oke, di sini kesalahan ekstra iota ekstra. Sebentar ini saya hidupin lampu dulu ya. Gelap. Aduh. Mungkin di F-nya ini benar kali ya tadi. Coba ya. Modul name extra. Oh. Sebentar. Apa ini harus dimasukin ke dalam prox ya? Harusnya enggak sih. Tapi coba deh ya. Hmm. Coba ini kita masukin, kita ganti nama kali ya. Jadi packages. Oke. Iya, harusnya gantiin di package. Buset. Ini nggak bisa ya. Sebentar guys, kita jangan menyerah dulu. Kok dia nggak mau ya?
Coba kalau kita ekstrak ulang kali ya. Ini kita hapus. Kok dia nggak mau sih? Kenapa? Coba ini kita hapus ayatannya. Oh, ini jadi udah kebuka di program. Coba ini kita hapusin dulu. Nah, baru bisa. Oke, di sini kita langsung command prompt aja. Salah. Oke, model name extra. Oh, ini kayaknya salah deh. Iya. Ini kita hapus dulu. Yang kita download tadi. Sebentar. Nah, ini kita buat nama folder dulu yang bernama X. Tadi apa ya namanya? Ya, extra. Yang bernama extra. Nah, di dalam ekstra nanti kita masukin hasil yang udah kita ekstrak. Coba ya. Oke, ini kita pindahin. Nah, coba ya. Coba dulu, kita coba apakah bisa. Kalau nggak bisa ya wes, coba lagi. Hmm.
iya, oke, oke. Ini udah bisa kayaknya. Ini F-nya kita ganti F gede. Oke. Extra iota funny. Kenapa ya nggak bisa? Nah, muncul ya ini iota. Oke. Selanjutnya ke langkah 8. Di sini dia ada namanya extragate base sigma. Nah, ada base tau. Jadi kemungkinan dalam command prompt ini bakalan ngeluarin sigma sama tau. Kita kontrol A, kontrol V. Ini kita ganti dulu. Ini F kita ganti. Tapi kayak tadi lagi nggak bisa. Oke, di sini kita kontrol S, kita command prompt. Oke. Benar-benar ini belum yang keganti. Nah, di sini keluar nih ya sigma sama tau. Oke, selanjutnya di sini ada sigma sama alpha. Kemungkinan besar di dalam command prompt itu bakal ngeluarin sigma sama alpha. Nah, betul ya sigma sama alpha. Kemudian step 9 di sini kita harus ngebuat extra pack zip. Oke, di sini kita buat di dalam package kita buat extra pack zip. Gini kali ya. Kita masukin zip ini, kita download dulu. Oke, jika sudah kita masuk ke dalam foldernya. Ini kita extract all.
Ini kita masukin ke dalam yang tadi. Nah, oke. Coba ya kita coba yang ini. Waduh, azan. Sebentar ya. Oke, di sini udah muncul ya sigma, alpha, iota, sama beta. Selanjutnya sudah selesai ya. Coba kalau misalnya kita command prompt ya. Kita command prompt tray. Oke, di sini udah user, py, modules, phc, ada packages, extra, good, best, ugly, phc extra pack. Di sini ada extra, good, best, dan sama ya seperti yang sudah di arahan. Kemudian di sini kita berapa persen nih laptop? 28. Oke. Ini agak cepet aja ya karena udah azan. Mohon maaf Ibu karena ini sudah azan. Saya buatnya agak kesiangan, agak kesorean, maaf banget. Ini kita langsung ngebahas tentang lab 3 ya. Python main. Oke, di sini dia bakalan untuk ngecek status sama router. Nanti kita langsung make ke Sublime. Nah, di sini tuh ada nama untuk ngeprint nama identitas kita, yaitu nama saya Cahaya Rindi, NPM 2578235 dan lab session 3. Jadi kita disuruh untuk cek status router, switch, dan keluar dari program. Nah, pada fungsi utama program ini itu untuk mengatur alur program mulai dari menampilkan header. Header itu kayak data-data ya, data kayak contohnya kayak nama NPM gitu. Terus menerima input pengguna, menampilkan fungsi, dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Nah, langsung aja di sini kita masukin satu. Nah, dia di sini bakalan ngeluarin device status router down. Kalau nomor 2, di sini dia bakalan ngeluarin device switch. Coba kita satu lagi. Nah, di sini dia bakalan ngeluarin yang up. Emang pada soalnya di situ tuh disuruh untuk ngeluarin up atau down seperti itu. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.